Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gudang Siar 105,2 FM. Hai, halo Gemilang, selamat malam. Jumpa lagi Gemilang di malam hari ini di lembaran 3 Mei 2012. Dan seperti biasa Gemilang di jam 9 sampai di jam 10 malam bakal ada gelaran khusus Flamboyan Kaji Islam yang bakal mengangkat seputar tentang kebudayaan Islam tentunya ya. Tapi ya pasti Gemilang sebelum kita mengumumkan ya tema kita malam ini, terlebih dahulu kita juga mau nyampein buat Gemilang yang juga pengen butuh motivasi atau juga pengen nanya-nanya langsung seputar tema yang akan kita bahas hari ini, itu bisa langsung SMS di 0818 180105 atau juga bisa langsung bisa langsung posting di fanpage Radio Flamboyan 105,2 FM atau juga bisa langsung mention di Twitter @flamboyanfm.com ya. Dan tema kita di malam hari ini yaitu 9 apa ya tadi Ustaz? Oke. Tema kita di malam hari ini yaitu tentang 9 rahasia keutamaan sedekah. Dan seperti biasa Gemilang di malam hari ini kita juga nggak lengkap tanpa kehadiran Ustadz Azmi Fajri Usman ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin malam ini agak sedikit berbeda kali Ustadz ya. Kalau Ustadz ya, kalau biasanya Ustadz juga ditemani sama Reski Kurnianza, tapi malam ini barengan saya Iqbal Jamal, tentunya kita bakal bahas tentang 9 keutamaan sedekah. Benar, keutamaan sedekah. Tentunya sampai di jam 10 malam nanti tentunya ya. Ya udah, tanpa memperpanjang kata lagi, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Azmi Fajri Usman untuk membahas tema kita di malam hari ini, 9 rahasia keutamaan sedekah. Dan langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Azmi Fajri Usman. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, terima kasih pada Iqbal ya. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali bisa bertemu Gemilang Flamboyan. Semoga pertemuan kita pada malam ini Allah berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Benar. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berjuang dan berdakwah di jalannya. Gemilang Flamboyan yang dimuliakan Allah, kaji Islam makin hari makin kita modifikasi ya. Benar. Karena memang salah satu program yang paling tua nih kayaknya kaji Islam ya. Ustaznya nggak ganti-ganti, tapi pramunadanya ganti terus. Iya, kebetulan Reski juga sedang berhalangan hadir. Luar ya. Benar. Ya, jadi memang mudah-mudahan Gemilang Flamboyan tetap setia ya di radio kita 105,2 FM Flamboyan. Malam ini saya akan mengajak Gemilang Flamboyan tentang memotivasi diri untuk rajin bersedekah. Karena memang materi yang satu ini cukup hits saat ini dan banyak sekali spektakuler yang dirasakan ketika orang-orang yang punya keinginan dan mengaplikasikan diri dengan rajin bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang seburuk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Gemilang Flamboyan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya agar pada orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi Gemilang Flamboyan yang bukan Allah, salah satu keajaiban yang dirasakan oleh orang beriman adalah ketika dia rajin melatih dirinya untuk bersedekah. Banyak kisah-kisah orang-orang yang berhasil dalam bersedekah yang kemudian dengan demikian Allah semakin jatuh cinta padanya. Kisah yang pertama adalah kisah Abdurrahman bin Auf yang menyumbangkan sebahagian besar kekayaannya
untuk membantu kaum muhajirin saat tiba di Madinah, hingga ia sendiri hanya memakai satu-satunya pakaian terbaiknya dan sepetak tanah. Wah, luar biasa. Luar biasa Ustaz ya. Namun ternyata Abdurrahman bin Auf tidak miskin. Allah kayakan Abdurrahman bin Auf. Kisah yang kedua adalah ketika ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah majelis. Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Sahabatku, siapa di antara kamu yang paling mencintaiku karena Allah?" Maka saat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Aku ya Rasulullah, aku akan menafkahkan sebahagian rezekiku untuk kemajuan dakwah ini untukmu ya Rasul, yang kemudian digunakan kepada jalan kebaikan." Namun pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq juga mengacungkan tangan, "Saya ya Rasulullah, saya akan menafkahkan semua harta saya, jiwa dan raga saya untuk pengembaraan Islam untukmu ya Rasulullah." Subhanallah, pada saat itu Rasulullah mengatakan, ini contoh orang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq yang begitu cinta kepada Rasulnya. Jadi memang tidak miskin, Abu Bakar As-Siddiq sampai sekarang tidak miskin. Sampai sekarang sih pada zamannya. Iya. Kemudian banyak lagi kisah-kisah yang dirasakan oleh orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya ketika dia mengamalkan keinginan bersedekahnya. Ada lagi kisah judulnya itu seorang anak kecil dan susu, sebotol susu. Saya mendengarkan cerita ini dari istri saya sebenarnya. Saya ceritakan ulang. Suatu ketika ada seorang anak kecil, dia rajin bersedekah, lalu dia datanglah ke rumahnya itu seorang yang miskin. Pada saat itu dia sangat kelaparan, sangat lapar, sehingga dia minta diberikan bantuan. Pada saat itu si anak kecil ini dia memiliki sebotol susu. Lalu dia beri itu susu kepada orang yang meminta tadi, sehingga dengan minum susu rupanya dia sudah merasakan kekenyangan yang luar biasa. Waduh. Sehingga dia tidak butuh makan lagi. Benar. Kemudian dia pulang. Suatu ketika anak kecil ini dia menjadi besar. Besar. Akhirnya dia berumurlah sekitaran 16 sampai 17 tahun. Lalu ternyata dia pergi ke dokter, ternyata dia divonis kanker. Dia jadi bingung karena dia sudah miskin sekarang. Akhirnya kisahnya di Mesir ini katanya. Dimasukkanlah dia ke rumah sakit di Mesir. Ketika itu dokter memeriksa dia dan merawatnya, lalu kankernya dioperasi. Habislah operasi tersebut. Ternyata apa terjadi, begitu dia melihat tagihan daripada operasi tersebut, tercengang dia. Kenapa tercengang gak minum flamboyan? Ternyata angkanya luar biasa fantastis. Besar sekali angkanya. Jadi dia bingung, gimana cara melunasinya gitu kan. Wah, kita gak punya uang nih. Dia sudah miskin pada saat itu. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan lembaran tagihan yang di bawahnya tertulis, "Wahai anak kecil, ingatkah engkau ketika engkau memberikan aku sebotol susu? Tagihan ini telah kubayar semuanya. Karena aku hari ini telah berhasil dan sukses menjadi dokter spesialis bedah yang membedah dan mengoperasi kamu, dan kamu bebas dari rumah sakit ini. Silakan pulang. Sebotol susu untukmu." Subhanallah Ustaz ya. Terkejut dan terperangah. Benar. Anak kecil yang sudah besar ini, subhanallah. Jadi begitulah cara Allah kemudian membalas setiap kebaikan-kebaikan kita. Makanya kita harus gemar anak muda, untuk sobat muda, untuk rajin bersedekah. Nah, oleh karena itu ada kisah lagi, yaitu kisahnya Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Sayyidina Ali mendapati kedua anaknya Al Hasan dan Al Husain jatuh sakit.
ia berupaya mencari pengobatan buat kedua buah hatinya. Lama belum ada hal yang menunjukkan kesembuhan. Sayyidina Ali bernazar, "Ya Allah, jika kedua putraku ini sembuh, aku akan berpuasa selama 3 hari." Allah mendengar nazarnya hingga Allah memberikan kesembuhan bagi kedua cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidina Fatimah pun berpuasa untuk memenuhi nazarnya. Singkat cerita, menjelang berbuka puasa di hari pertama puasa nazar itu, mereka hanya memiliki 2 kerat roti kering. Saat akan berbuka, belum lagi disantap tuh roti, datanglah seorang fakir miskin yang kelaparan dan meminta tolong keduanya. Maka roti itu pun diberikan seluruhnya. Subhanallah ya. Padahal ini anaknya udah sembuh, Sayyidina Ali. Benar. Lalu dengan Fatimah ini lagi membuka puasa, orang miskin udah dikasih semua tuh rotinya. Iya, benar. Subhanallah. Apa yang terjadi? Maka roti itu diberikan kepada seluruhnya. Melihat keadaan si peminta-minta yang sangat membutuhkan ular itu, urunglah keduanya menyantap makan berbuka. Pada hari kedua, mereka pun puasa lagi. Mereka punya sepotong roti yang dipersiapkan untuk disantap berbuka. Ketika tiba-tiba saat berbuka, lagi-lagi datang seorang yang membutuhkan uluran tangan keduanya. Kali ini seorang anak yatim yang kurus meminta sesuap makanan. Sehingga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah pun memberikannya. Hari kedua puasanya ya nggak makan lagi. Iya, benar. Terus puasa lagi hari yang ketiga karena memenuhi nazar tadi. Ternyata kedua hari dia hanya minum air putih. Demikian juga hari ketiga. Ketika waktu berbuka, datang seorang tawanan yang baru dibebaskan dan membutuhkan makanan dari keduanya. Mereka pun berdua akhirnya merelakan satu-satunya roti kering yang mereka persiapkan untuk berbuka. Subhanallah. Subhanallah. Begitulah kekuatan bersedekah itu, gamenong flamboyan yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu kisah-kisah tadi awal dari motivasi bagi diri kita. Nah, oleh karena itu apa saja 9 keutamaan bersedekah itu? Nah, gamenong flamboyan tentunya makin penasaran nih kan. Benar. Apa sih yang akan Ustadz beri kan? Iya. Nah, dan juga jangan lupa silahkan nanti bertanya ya di nomor berapa kita? Di 0818 18 0105 atau juga bisa langsung telepon di 0651411840 atau juga bisa langsung kunjungi website Ustadz Azmi Fajri Usman ya Ustadz. Ya. Di www.azmifajriusman.com ya. 102,2 FM Flamboyan Rasi Sonia. Kita balik lagi di gelaran Flamboyan Kaji Islam untuk malam ini. Dan kita masih membahas tentang 9 rahasia keutamaan sedekah. Dan langsung saja Ustadz ya, kita langsung memberitahukan nih apa-apa aja sih 9 rahasia keutamaan sedekah itu. Ya. Jadi gamenong flamboyan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi saya sudah menyampaikan tentang kisah-kisah Abdurrahman bin Auf, kisah anak kecil dan sebotol susu, kisah Ali bin Abi Thalib dengan nazarnya ketika Hasan dan Husain sakit ya, yang memberikan roti hampir 3 hari puasanya harus minum air putih gitu kan flamboyan ya. Nah, oleh karena itu saya kira awal dari motivasi dari kita semuanya. Nah, oleh karena itu apa saja 9 rahasia keutamaan sedekah itu? Yang pertama adalah sedekah tidak akan mengurangi rezeki kita. Kita harus yakin tidaklah akan berkurang harta yang kita infak. Sedekah dengan ikhlas karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Nah, jadi firman Allah juga, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Ada yang masuk ya? Ada yang telepon, coba kita angkat dulu Ustaz ya. Halo, assalamualaikum, Radio Flamboyan. Ya, dengan siapa di mana? Hilman di Darussalam. Dengan siapa? Hilman di Darussalam. Hilman. Ya. Ya, Hilman, gimana nih? Ada mau ditanya-tanyain?